It is by my hand! I want them back! They're my property! Halo teman-teman, kembali lagi di channel Gudang Film. Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Mad Max Fury Road. Film Mad Max Fury Road adalah sebuah film garapan Australia yang dirilis pertama kali pada tanggal 14 Mei 2015 silam. Pada suatu masa setelah terjadinya bencana nuklir membuat dunia menatap akhirnya. Peradaban manusia telah runtuh, tidak ada lagi hutan, laut, dan gunung. Yang tersisa hanyalah padang pasir tanpa satupun tetes air di sana. Dan di masa itu, satu-satunya cara bertahan hidup adalah menguasai sumber daya yang tersisa. Karena jumlah yang menipis, membuat manusia yang tersisa membentuk faksi dan berlomba-lomba untuk menguasainya. Tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita film Mad Max Fury Road. Film diawali dengan memperkenalkan kita dengan Max, seorang pria yang berhasil selamat dari bencana nuklir. Ia terbayang-bayang akan keluarganya yang tak sempat ia tolong dan tewas. Seekor kadal mendekat, Max menangkapnya dan memakannya karena kelaparan. Kemudian Max pergi mengendarai mobilnya, disusul oleh beberapa kendaraan lain yang sepertinya mereka adalah pemberontak. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Pemberontak itu pun berhasil meledakkan mobil Max. Pada akhirnya Max tertangkap dan dibawa ke sebuah benteng. Setibanya di sana, para pria botak dan berkulit pucat menahan Max yang dipaksa ditato dan mencukuri rambutnya. Bercak darah pun keluar dari punggungnya. Max yang kesakitan berhasil memberontak dan kabur. Ia melewati lorong-lorong yang gelap di dalam benteng itu. Banyak sekali pekerja di sana, yang tidak lain adalah para pria botak dan pucat yang mereka sebut sebagai War Boy. Max mendapati dirinya di ujung benteng. Ia mencoba kabur menggunakan sebuah besi yang menggantung. Namun sayang, Max kembali ditangkap. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang merupakan salah satu letnan. Ia diutus untuk mencari dan mengumpulkan bensin yang bertempat di gas town, menggunakan truk semi lapis baja dengan alat pengeboran bernama Warwig. Di sisi lain, seorang pria besar berambut putih dan berwarna pucat dengan topeng tengkorak bergigi kuda berdiri di atas benteng. Pria itu merupakan pemimpin pasukan tersebut yang bernama Immortan Joe. Joe bukan sembarang warlord. Dia memerintah di sebuah ngarai bernama Citadel. Ia memiliki misi menguasai dunia dan memenuhinya dengan keturunan murni. Untuk mencapai hal itu, ia menguasai perempuan-perempuan cantik yang tersisa sebagai istrinya sekaligus menguasai mata air bernama Aquacola agar tak ada satupun yang berani melawannya. Di sini ia melihat rakyatnya yang amat kelaparan dan kehausan di bawah benteng. Lalu sebuah tuas ditarik. Keluarlah aliran air yang sangat deras mengairi para rakyat tersebut. Mereka pun menghampiri sumber air secara berebutan. Durasinya hanya sebentar. Joe mengatakan bahwa rakyatnya tidak boleh kecanduan air. Di sini Max ditunjuk sebagai pendonor darah untuk seorang warboy yang sakit bernama Nax. Warwick pun berangkat dan dikawal oleh beberapa warboy di belakangnya. Mereka menyusuri padang pasir yang tak berujung. Furiosa terlihat memiliki sebuah rencana. Ia membelokkan Warwick dan keluar dari jalur yang seharusnya dilewati. Kembali lagi ke benteng. Beberapa wanita sedang duduk berjejer. Mereka memanfaatkan asinya untuk dikonsumsi para warboy. Joe mengetahui tindakan Furiosa yang keluar dari jalur kemudinya. Dia juga kehilangan 5 istrinya. Rupanya Furiosa menculik 5 istri cantik Joe yang disebut sebagai The Breeders. Karena tak ingin melihat perempuan-perempuan itu diperbudak Joe sebagai alat berkembang biak. Joe menyadari bahwa kelima wanita yang dipilih untuk melahirkan anak hilang dan melarikan diri bersama Furiosa. Joe memimpin seluruh pasukannya untuk mengejar Furiosa, serta meminta bantuan di dekat gas town dan Bullet Farm. Nax bergabung dalam pengejaran dengan Max yang diikat di mobilnya untuk terus mendonorkan darah. Di tengah perjalanan, sekelompok geng Bazars menyerang Warwick. Karena berada di wilayahnya, pertarungan tersebut sangat intens. Kendaraan berduri tersebut terus menyerang Warwick.
Beruntungnya, Furiosa dan para Warboy dapat mengatasinya. Setelah geng Buzzers dikalahkan, Warrick kini harus berhadapan dengan pemimpin mereka dan pasukannya. Nax dan Max berhasil menyusul Furiosa. Tak lama keluarlah istri Joe dari tangki. Ia merangkak menuju Furiosa untuk memberitahunya bahwa mereka tidak bisa bernafas di dalam sana. Furiosa mengendarai truk melewati badai pasir, menghindari pengejarannya. Namun Nax berusaha mengorbankan dirinya untuk menghancurkan truk itu. Pertarungan yang sengit kembali terjadi. Meskipun ia berhasil meledakkan beberapa kendaraan tersebut, Furiosa terlihat kewalahan. Di sini Max mencoba kabur, namun rantai yang mengintari selang darah menyulitkan misinya. Ia melihat Nax hendak menyerang Warrick dengan cara meledakkan mobilnya. Ia mengisi area dalam dengan bensin, lalu mobil itu meledak. Setelah badai berlalu, Max terbangun. Ia berhasil selamat dari ledakan itu. Dirinya masih bersama Nax. Max berusaha keras untuk memutuskan rantainya, namun tidak berhasil. Ia melihat Warrick berhenti di hadapannya. Max pun menghampiri Warrick dengan membawa Nax. Ia menemukan Furiosa beserta 5 istri Joe, yaitu Capable, Chido, Tosh, The Dag, dan The Splendid Angarad yang sedang hamil. Mereka sedang memperbaiki Warrick. Sebuah pistol di genggamannya mengarah kepada wanita-wanita itu seolah-olah mengancam. Ia meminta salah satu dari mereka untuk memotong rantainya. Perkelahian antara Max dan Furiosa pun terjadi karena mereka menganggap bahwa Max bagian dari pasukan Joe. Nax terbangun. Melihat perkelahian itu, ia ikut menyerang. Max meminta Nax agar memotong rantainya. Setelah rantai dipotong, ia mencoba mengemudikan Warrick dan meninggalkan mereka. Namun tak lama, Warrick itu tidak berjalan karena Furiosa lah yang tahu cara mengendarainya. Max terpaksa setuju untuk membiarkan Furiosa dan para istri Joe menemaninya. Sementara lain, Nax berhasil mengejar Warrick dan mencoba membunuh Furiosa. Tetapi Nax berhasil dilempar keluar dan ditangkap oleh tentara Joe. Furiosa berkendara melalui ngarai yang dihuni oleh anggota geng motor. Furiosa turun berniat untuk menukar kesepakatan dengan jalan yang aman. Namun, ketika Joe dan tentaranya datang mengejar, geng itu menolak kesepakatan Furiosa. Hal tersebut membuat Furiosa dan kelompoknya terpaksa melarikan diri. Sementara para anggota geng motor meledakkan dinding ngarai untuk menghalangi Joe. Max dan Furiosa pun menghadapi para anggota geng motor yang mengejarnya. Sementara Joe dan Nax berhasil menerobos blokade dan akhirnya menyerang Warrick. Joe memerintah Nax agar ke atas Warrick dan mengorbankan dirinya. Namun saat aksinya dimulai, Nax terjatuh. Furiosa dan Max bersikap siaga menembakkan pistolnya kepada mereka. Serangan balik pun membuat keduanya kewalahan. Namun saat Warrick lolos, Splendid jatuh untuk melindungi Max dan dilindas oleh mobil Joe. Keempat temannya pun histeris dan amat kehilangan. Di sini Furiosa memberitahu Max bahwa mereka hendak melarikan diri ke tempat bernama Green Place atau tempat hijau, yang merupakan sebuah tanah idaman yang ia ingat dari masa kecilnya. Capable menemukan Nax yang sedang bersembunyi di Warrick. Ia terlihat bingung karena kegagalannya, lalu Capable menghiburnya. Malam pun tiba, Warrick terjebak dalam lumpur. Furiosa dan Max memperlambat tentara Joe dengan ranjau. Tetapi sekutu Joe, The Bullet Farmer, terus mengejar mereka. Di sini Nax dapat dipercaya untuk membantu Max membebaskan Warrick, sementara Furiosa menembak dan membuat sekutu itu buta. Max berjalan dalam kegelapan untuk menghadapi The Bullet Farmer dan anak buahnya, yang kembali dan membawa senjata dan amunisi. Mereka mengendarai Warrick semalaman melalui daerah rawa dan padang pasir.
Keesokan harinya, mereka melihat sebuah menara dengan wanita telanjang di dalamnya. Wanita itu berteriak meminta pertolongan. Max curiga bahwa ini adalah jebakan. Meskipun begitu, Furiosa nekat mendekati wanita tersebut dan menyatakan masa lalunya serta keluarganya. Mendengar hal itu, wanita tersebut memanggil teman-temannya. Mereka merupakan geng motor, dan para wanita lanjut usia adalah pengendaranya. Ternyata, Furiosa adalah salah satu bagian dari mereka yang diculik sejak kecil. Furiosa menanyakan tempat yang ia cari, yaitu Green Place. Mereka memberitahu bahwa lahan rawa yang mereka lalui sebelumnya adalah Green Place, yang sekarang tidak bisa dihuni. Furiosa amat kecewa mendengarnya. Karena selama ini, Green Place lah satu-satunya harapan untuk dirinya. Sekelompok ini kemudian berencana untuk mengendarai sepeda motor melintas daratan garam yang sangat besar dengan harapan bisa menemukan rumah baru. Max memilih untuk tinggal di belakang, tetapi setelah melihat bayangan tentang seorang anak yang gagal diselamatkan, ia meyakinkan mereka untuk kembali ke benteng Joe yang tidak dijaga, karena di sini memiliki banyak air dan tanaman hijau yang Joe simpan untuk dirinya sendiri. Kemudian kelompok tersebut benar-benar kembali ke benteng, tetapi dalam perjalanan pasukan Joe mengetahui rencana mereka lalu menyerangnya. Beberapa pasukan Furiosa tewas dan terluka parah termasuk dirinya sendiri karena para warboy berhasil masuk ke dalam Warrig dan menyerangnya. Sementara itu, Joe menempatkan mobilnya di depan Warrig untuk memperlambat mereka. Sementara Max bertarung dengan anak raksasa Joe, Rictus Erectus. Joe berhasil menangkap Tos, salah satu istrinya. Lalu, Furiosa mencoba menaiki mobil yang dikendarai Joe. Dengan rasa sakit akibat tusukan di perutnya, Furiosa berhasil menyerang Joe dan membunuhnya. Nah, di sisi lain, Nax mengorbankan dirinya sendiri dengan menghancurkan Warrig untuk membunuh Rictus dan menghalangi Ngarai, serta membiarkan Max, Furiosa, dan yang masih hidup untuk melarikan diri menggunakan mobil Joe. Namun sayang, Furiosa tidak berdaya karena kehabisan banyak darah. Lalu Max mendonorkan darahnya ke Furiosa dan menyelamatkan nyawanya. Setibanya di benteng, para warboy yang tidak ikut berperang terlihat kebingungan akan kedatangan mereka. Kemudian Max menunjukkan sebuah mayat yang ia bawa. Mayat itu adalah mayat Joe. Warga di sana bereaksi tentang kematian Joe dengan sukacita. Furiosa, para istri, dan yang lainnya disambut oleh orang-orang dan warboy yang tersisa. Sementara Max memilih untuk pergi. Ia memandangi Furiosa sebelum berbaur dengan kerumunan warga dan kembali berangkat ke bagian yang tidak diketahui. Dan film pun selesai. Dari film tersebut mengingatkan kita akan keserakahan manusia dalam mengelola kekayaan alam yang tersisa, serta dengan tega menguasai hak-hak milik orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, serta jangan lewatkan konten-konten terbaru hanya di channel Gudang Film. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.